Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Putri beserta Asdos yang mungkin saya kami dari kelompok Dial Ajar ingin mempresentasikan tugas besar kami yaitu Learning Management System yang kami namakan Dial Ajar. Oke, boleh lanjut slide-nya? Nah, jadi kami tuh ada berlima, saya, Firmansyah, Hilmi, Muhammad Dafa, dan Muhammad Lutfi. Serta dan tugas-tugas kami seperti Firmansyah mengerjakan abstrak, kelas user dosen, mahasiswa, dan mengatur mekanisme login logout. Nah, Hilmi bertanggung jawab atas kelas forum diskusi dan komentar forum diskusi, serta mengelola interaksi asinkron antar pengguna dalam ruang diskusi. Nah, Muhammad Dafa dia mengerjakan kelas kuis dan soal, lalu dia juga mengatur pengerjaan soal kuis serta validasi jawaban benar ya atau salah. Nah, saya sendiri untuk bagian tugas dan video ajar dan mengelola logika penyimpanan berkas jawaban mahasiswa serta pengolahan video ajar. Untuk Lutfi sendiri, dia mengerjakan mata kuliah dan modul ajar serta mengatur sebagian besar bagian materi serta mengimplementasi interface downloadable. Oke, boleh lanjut. Oke, sekarang bagian saya latar belakang. Di sini kebutuhan akan platform pembelajaran digital yang terintegrasi terus meningkat sering tuntutan proses belajar mengajar yang fleksibel dan efisien. Untuk menjawab kebutuhan ini, kelompok kami mengembangkan Dial Ajar, sebuah sistem manajemen pembelajaran atau LMS yang dibangun menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek atau OP, agar sistem yang dihasilkan modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Sistem kami ini juga memakai framework yaitu React dan juga Tailwind CSS. Lalu untuk backend-nya kita pasti menggunakan Java dan apa database-nya kita menggunakan MySQL. Oke, lanjut. Oke, baik, saya akan jelaskan terkait role pengguna. Dial Ajar ini adalah aplikasi akademik yang menghubungkan dosen dan mahasiswa. Secara struktur, kedua ini diturunkan dari user class yang sama, yaitu user. Dari abstrak kelas yang sama, yaitu user. Nah, dosen di sini itu dia sebagai pengelola, yang tugasnya yang pertama itu membuat kelas, membagikan modul atau video, memberikan tugas atau kuis, membuka diskusi, dan memberikan nilai. Sedangkan mahasiswa sebagai peserta dengan tugas yaitu ada masuk kelas menggunakan kode, mempelajari materi, menyelesaikan tugas atau kuis, aktif berdiskusi, dan melihat nilai. Segitu saja penjelasan dari saya, lanjut ke daftar fitur. Jadi sistem kami ini memiliki 8 fitur utama. Pada bagian login itu pertama ada autentikasi pengguna. Jadi dia tuh bisa login dan logout. Di sini tuh menggunakan JWT dan inskripsi Bcrypt. Nah, lanjut ada manajemen mata kuliah. Di sini tuh sebagai ruang utama untuk aktivitas kelas. Ada modul ajar dan video pembelajaran untuk pendistribusian materi. Lalu ada tugas dan pengumpulan jawaban. Ada kuis dengan AI generation. Jadi di sini kami menggunakan API dari Gemini untuk membuat kuis secara otomatis untuk memudahkan dosen dalam membuat kuis. Lalu ada forum diskusi dan komentar untuk komunikasi antara dosen dan mahasiswa, dan yang terakhir itu ada penilaian mahasiswa. Baik. Lanjut di sini untuk kelas diagram ini dari atas itu ada pembagian saya itu untuk user dan abstrak kelas user dan interface-nya dan anaknya. Nah, jadi dari kelas induk tersebut kami itu menurunkannya menjadi 2 subkelas. Nah, itu pertama itu ada mahasiswa dan dosen. Nah, itu melalui pewarisan ini tuh dosen sama mahasiswa tuh memiliki atribut yang sama kayak user gitu. Jadi di sini tuh kami menggunakan metode tampilkan dashboard untuk mengatur antar muka dashboard masing-masing sesuai hak aksesnya. Mungkin untuk selanjutnya penanggung jawab kelas mata kuliah dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kelas mata kuliah dan modul ajar. Nah, pada kelas mata kuliah ini yang seperti disampaikan oleh rekan saya tadi, itu adalah pembagian tugas saya. Jadi di kelas mata kuliah ini ibarat penghubung utama dalam sistem ini. Ya, dia itu menyimpan referensi ke seluruh isi kelas, yaitu isinya itu ada daftar tugas, modul, video, kuis, dan forum diskusi. Metode yang digunakannya itu untuk menyimpan metodenya digunakan untuk menyimpan masing-masing entitas tersebut. Nah, selanjutnya itu saya juga mengerjakan bagian modul ajar. Nah, modul ajar itu yaitu materi berbentuk dokumen yang dibagikan oleh dosen. Nah, atributnya itu judul dan tipe. Dan dia itu punya metode, contohnya itu unduh file,
karena modulnya itu harus bisa diunduh oleh si mahasiswa tersebut. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, untuk berikutnya saya junior mengerjakan tugas dan video ajar. Jadi boleh agak di zoom di kelas tugas dan modul ajar. Oke, di kelas tugas tuh merepresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen, yang dimana atributnya ada judul, detail tugas, deadline, atau batas waktu, dan file jawaban. Nah, metodenya sendiri ada simpan jawaban untuk menyimpan jawaban mahasiswa, dan ada juga cek deadline untuk memeriksa apakah masih dalam tenggat dan unduh file bisa. Lalu ada kelas video ajar, yaitu video pembelajaran yang dibagikan dosen. Nah, si atributnya itu ada judul dan link video. Lalu metodenya itu ada putar video untuk memutar video dan juga bisa unduh file. Jadi konsep OP yang paling menonjol di bagian saya itu polymorphism, yang dimana tugas dan video ajar sama-sama mengimplementasikan interface downloadable, tapi masing-masing punya implementasi metode unduh file versinya masing-masing. Jadi inilah contoh satu kontrak yang sama tapi banyak bentuk. Saya lanjutkan ke teman saya yang menjelaskan kuis dan soal. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Dava akan menjelaskan terkait kelas kuis dan kelas soal. Yang pertama adalah kelas kuis yang mempresentasikan kuis yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Atributnya terdiri dari judul, deadline, kumpul soal, dan skor akhir. Sedangkan untuk metodenya ada mengerjakan kuis dan melihat nilai. Kedua, kelas soal. Ini mempresentasikan satu butir soal di dalam kuis. Atributnya meliputi pertanyaan, pilihan ganda, kunci jawaban, serta bobot skor. Kelas ini memiliki metode cek jawaban untuk memvalidasi input mahasiswa dengan kunci jawabannya. Hubungan OOP pada bagian ini menerapkan konsep komposisi, di mana sebuah kuis ini dibentuk oleh satu atau lebih soal. Sebagai poin tambahan, kami juga mengintegrasikan Gemini API untuk membangkitkan bank soal secara mandiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang menjelaskan forum diskusi dan komentar. Oke, baik. Oke, langsung aja. Forum diskusi ini tuh untuk komunikasi antara guru dan murid lewat LMS. Forum diskusi memiliki atribut judul yang berupa string, isi forum yang berupa string. Nah, lalu untuk forum diskusi ini juga kita bisa mengomentari isi forumnya itu seperti apa, dan bisa juga ini tuh komentarnya itu berisi jawaban dari pertanyaan yang ada di forum diskusi, yang dimana atributnya ID komentar itu sebagai string, isi komentarnya juga string, dan penulisnya itu adalah user dari siapa yang menulis komentar tersebut. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya itu saya akan melakukan demo program dan bagaimana cara instalasinya. Pertama, kita akan bahas dulu bagaimana cara instalasinya. Nah, pertama itu untuk yang ingin mencoba aplikasi ini bisa di request pull di GitHub yang saya cantumkan di laporan. Nah, pertama-tama itu untuk instalasi itu kita memerlukan XMPP dulu, yaitu untuk memulai atau menyimpan server MySQL-nya. Nah, kita tuh memerlukan MySQL dan Apache untuk untuk menyalakan sebuah backend-nya. Oke, selanjutnya itu di sini saya merancang supaya tidak ribet gitu untuk instalasinya. Jadi kita tuh hanya perlu melakukan sebuah perintah ini di command prompt, ntar otomatis itu akan terinstall sendiri Maven dan Spring Boot-nya karena kita tuh menggunakan backend Java Spring Boot. Jadi otomatis diperlukan Maven dan Spring Boot. Jadi untuk pengguna Windows itu tinggal melakukan prompt ini, command ini, dan untuk Mac atau Linux tinggal menggunakan command prompt ini. Nah, untuk selanjutnya untuk front end tinggal melakukan cd front end pada CMD-nya, lalu tinggal npm install dan di npm run dev. Oke. Untuk saya juga telah menyantumkan akun testing atau demo di readme GitHub saya. Di sini sudah terdapat password dan NIP atau NIM untuk melakukan login. Oke, langsung saja kita melakukan demo. Pertama saya akan demo untuk halaman untuk user dosen. Di sini saya akan melakukan sebuah studi kasus, yaitu kita akan membuat sebuah mata kuliah bernama
bernama Dasar Kecerdasan Artifisial. Oke. Di sini untuk membuat kelas, kita itu perlu menyimpan kode kelasnya untuk di-enroll di mahasiswa. Oke. Setelah kita simpan kodenya, di sini saya sebagai dosen, saya akan menambah materi terlebih dahulu. Nah, untuk materi ini kita terdapat 3 opsi materi. Pertama ada PDF, Word, dan video. Yang pertama kita coba buat pertemuan 1 PDF. Di sini kita coba untuk upload file PDF. Oke. Dan otomatis akan terrefresh di halaman materi pembelajaran. Semuanya. Untuk Word dan lain-lainnya. Oke, kita upload Word. Nah, untuk video ini ada 2 opsi untuk user. Pertama itu ada tautan. Saya telah menyiapkan tautan. Tautannya itu bisa dari YouTube atau dari Google Drive. Pertemuan 1 YouTube. Dan video juga kita bisa menyantumkan video MP4 dengan maksimal file berukuran 50 MB. 50 MB itu paling ada di sekitaran 10 menit sampai 5 menit tergantung kualitas dari videonya. Oke. Di sini materinya telah saya upload semua. Selanjutnya untuk tugas dan kuis. Di sini sebagai dosen, saya akan membuat sebuah tugas pada mata kuliah Dasar Kecerdasan Artifisial yang saya buat tadi. Pertama, di sini pada buat tugas, itu ada 2 jenis tugas yang bisa kita masukkan sebagai user dosen. Pertama itu tugas dan kuis. Nah, untuk kuis ini ada 2 opsi. Untuk dosen, pertama bisa membuat manual dan membuatnya dengan AI. Seperti yang teman saya jelaskan tadi. Oke, kita juga bisa memilih tenggat. Oke, kita coba saja langsung di sini. Kita masukkan dummy PDF. Kita set deadline pada pukul 22:08. Oke. Dan di sini juga saya akan membuat tugas 1 kuis. Nah, di sini dikarenakan saya sadar sendiri bahwa membuat soal pilihan ganda dengan manual itu akan ribet, maka saya itu menyediakan generatif dengan AI. Di sini kita menggunakan API Gemini. Jadi sistemnya itu kita hanya perlu memasukkan Word dengan soal yang sudah terstruktur, yaitu soal jawaban, dan nomornya. Otomatis di sini kita tinggal klik generate, itu bakal menggenerate sebuah Word yang kita masukkan. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini kita tinggal memilih saja jawaban mana yang benar, jawaban mana yang salah. Misal, apa nama ayam? Kita pilih jawabannya Buyam, bubur ayam. Apa nama saya? Nama saya itu kebetulan Firmansyah. Dan kita tambah 1 SH, misal nama aku siapa? Oke. Di sini jangan lupa kita perlu memasukkan durasi pengerjaannya. Deskripsi itu opsional, tidak perlu dimasukkan. Oke, kita simpan. Dan sebagai contoh bagaimana cara membuat kuis manual, kita langsung demokan saja bagaimana cara membuat kuis manual. Di sini, oke, durasi pengerjaan kita kasih set 10 menit saja. Misal, buat manual, nama aku siapa? Aku ayam. Sapi. Sapi deh. Nah, mungkin hanya begini saja untuk membuat soal manual. Mungkin ini lebih ribet gitu loh. Jadi, kami menyediakan generatif dengan AI yang mungkin bisa dipakai gitu loh. Oke. Untuk selanjutnya di forum, di sini tuh forum tuh kita menyediakan interaksi untuk dosen dan mahasiswa. Misal pertemuan 1 ngobrol bareng sama dosen terus ngopi di kafe dosen. Oke. Ayo kita
Ayo kita ke kafe dosen. Kita ngobrol bagaimana tugas dikerjakan. Oke. Nah, mungkin seperti ini. Untuk selanjutnya itu balas topik dan basis diskusi akan saya demokan di user lain. Oke, selanjutnya di sini saya akan demokan di profil. Di profil itu ada satu fitur, yaitu ada dua fitur. Pertama itu untuk mengganti foto profil. Nah, di sini tuh kita bisa sesuaikan ukuran foto profil yang sekiranya pas. Misal segini, kita simpan foto dan otomatis akan tersimpan, dan ini pun akan tersimpan di file uploads. Nah, satu lagi ada rubah password. Ini yang lumayan penting karena tidak luput dari keamanan ya. Nah, jadi yang diperlukan itu untuk password ini, untuk rubah password, pertama password sebelumnya, yang kedua itu password baru dengan minimal 6 karakter. Misal aku masukin Indonesia 2000 Indonesia hampir sukses. Nah, di sini tuh minimalnya itu mengandung huruf kapital, ada huruf kecilnya, dan ada satu simbol khusus gitu loh. Jadi semisal kita di sini mau masukin tagar deh. Oke, kita simpan password. Oke, nah ini otomatis akan tersimpan passwordnya. Satu lagi di sini. Notifikasi ini untuk dia di dosen itu fungsinya untuk menerima notifikasi dari bidang akademik terkait UAS, rapat atau apapun. Nah, di kalender ini kita bisa melihat tanggal merah dan beberapa tugas dengan deadline yang sudah dibuat oleh dosen gitu. Nah, satu lagi di dashboard saya belum jelaskan. Di sini dashboard tuh ada aksi cepat. Jadi dia tuh aksi cepat tuh ngebuat mata kuliah atau ngebuat apapun tanpa perlu masuk ke page mata kuliah dulu gitu. Dan ada aksi cepat untuk ke mata kuliah tertentu. Oke, langsung aja kita masuk ke fitur mahasiswa, ke user mahasiswa. Nah, di sini kita pertama-tama itu kita enroll dulu mata kuliah yang disiapkan oleh saya tadi. Saya itu matkulnya tadi kode kelasnya dasar kejahteraan artifisial dan kode kelasnya DKA. Nah, DKA itu kenapa sih tergenerate otomatis gitu? Karena saya sadar sendiri kalau ngebuat kode manual itu ribet. Jadi saya generate otomatis ketika dosen membuat nama yang panjang itu bakal ngambil huruf depannya saja gitu. Nah, di sini mahasiswa itu udah bisa mengakses file-file yang di-download yang di-upload oleh dosen tadi, misal nih PDF. Ini udah bisa akses PDF. Word. Nah, udah bisa akses Word. Jadi sistem download untuk file yang di-upload. Nah, kalau YouTube itu dia akan mengakses link YouTube-nya seperti itu. Dan ini untuk contoh video. Oke. Untuk tugas dan kuis di sini contohnya saya akan ini deh mengerjakan kuis. Saya akan kerjakan kuis. Nah, di sini kita tinggal pilih. Mungkin tadi saya lupa jelaskan bahwa ketika kita klik kuis itu ada notifikasi peringatan dulu apakah kita benar akan mengerjakan kuis apa tidak. Nah, di sini tuh sebenarnya tampilannya normal aja bagaimana kita ngerjain kuis. Cuman untuk selanjutnya akan saya jelaskan lagi. Bukan. Yakin? Nah, untuk nilai ini di sini tuh perlu saya tekankan bahwa nilai ini tuh hanya nilai PG saja, bukan nilai esai. Nilai esai akan diinputkan nanti setelah dosen menilai esai tersebut seperti itu. Nah, di forum ini yang saya sebutkan di awal, di sini tuh untuk berinteraksi antara dosen dan mahasiswa gitu. Misal, ayo nanti aku bawa file tugas besar aku ya. Jangan lupa siapkan kopinya. Nah, ini tuh balasan itu masih bisa dibalas lagi. Oke, nanti aku siapkan kopi Robusta yang enak buat kita ngobrol bareng. Nah, seperti itu. Dia akan membalas si mahasiswa demo 1 dan
berisi komentar balasannya seperti itu. Oke, mungkin untuk mahasiswa, untuk fitur lainnya sama aja, profil sama seperti dosen. Nah, untuk notifikasi ini dia berisi tugas atau yang apa ya, berisi tugas yang sudah diinputkan oleh dosen, tapi posisinya harus dia tuh udah enroll sebelumnya gitu, baru ada notifikasi seperti itu. Nah, untuk kalendernya sama seperti dosen, berisi tenggat deadline tugas seperti itu. Nah, kita coba untuk dosen. Nah, kita coba testing password yang telah kita rubah tadi. Semisal tadi kan kita password awal kita password Firman 123 hashtag. Ini harusnya tidak bisa karena password yang benarnya itu Indonesia, hampir Indonesia, hampir sukses. Tadi dosen mahasiswa telah menginputkan tugas dan kita lihat di tugas yang diinputkan oleh mahasiswa seperti ini. Contohnya di tugas kuis. Nah, di sini itu ada beberapa fitur. Pertama itu dosen itu dia menilai per esai gitu loh. Jadi dosen tuh sistem tuh by system nih ya. By system tuh dia tuh otomatis mengkalkulasikan jumlah soal PG-nya itu, sementara PG-nya dihitung sementara dulu gitu loh ya. Yang tadi saya jelaskan di awal, kan ada nilai PG-nya udah muncul nih. Nah, esainya itu kita baru inputkan, dia tuh siswanya itu baru tuh nilai esainya setelah dosennya menginputkan apa ya, menginputkan nilai esainya gitu loh. Semisal di sini kita inputin nilai esainya 40. Nah, di sini tuh otomatis akan muncul nih rata-rata PG dan esainya berapa. Kayak gitu. Dan telah keluar nilai akhir skalanya, nilai akhirnya gitu loh. Nilai akhir keseluruhannya. Dan dosen juga masih bisa mengedit nilai yang telah diinputkan oleh dosen tersebut. Siapa tahu ada kekeliruan dalam menginputkan nilai. Nah, di sini juga mungkin tugas tadi sudah kelewat deadline-nya ya. Saya sebenarnya tadi coba deadline tugas 2. Coba saya buat tugas baru lagi. Oke, tugas 2 jadi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, notifikasi itu akan muncul ketika dosen itu telah mengupload tugas dan siswanya itu telah mengenroll mata kuliah tersebut seperti itu. Jadi, jika case-nya sebelum di-enroll, itu tidak akan muncul di notifikasi seperti itu. Oke, coba kita kerjakan lewat sini. Kita kumpulkan jawaban. Kita kumpulkan jawabannya semisal dalam PDF juga. Kita kumpulkan. Di sini tampilan pengumpulannya seperti biasa saja, hanya tampilan lampiran tugas dan jawabannya. Seperti itu. Dan bisa memperbarui pengumpulan juga. Untuk dosen, coba 101 Indonesia hampir sukses hashtag. Coba kita lihat lagi di sini TKA tugas jadi. Nah, di sini tuh akan muncul file yang diuploadkan oleh mahasiswa dan ketika kita unduh, dosen unduh itu akan masuk ke file yang dikumpulkan oleh mahasiswa tersebut. Coba kita nilainya 80. Kita simpan. Dan kita cek lagi untuk mahasiswa. Tugas sudah jadi. Nah, langsung akan muncul ini 80. Jadi siswa itu otomatis akan melihat nilainya berapa dan ini ketika tugas tersebut mati deadline itu akan terkunci otomatis. Oke, mungkin untuk demo program mungkin sekian. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, kita sampai di penghujung presentasi kali ini. Sudah banyak yang rekan kita tadi sampaikan dari fitur-fiturnya, demo aplikasinya. Nah,
Jadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa aplikasi Dial Ajar LMS ini yang berhasil kita kembangkan sebagai platform manajemen pembelajaran digital yang terstruktur melalui penerapan pilar utama, yaitu Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya itu seperti abstraction, tadi ada penerapan inheritance, encapsulation, dan polymorphism, serta kombinasi relasi composition-nya. Ada juga aggregation dan interface downloadable, yang membuat arsitektur kode bersifat modular, adaptif, dan mudah di manajemen. Downloadable yang membuat selain keunggulan struktural tersebut, sistem ini menghadirkan inovasi modern. Tadi contohnya disebutkan oleh rekan kita Mos, itu ada fitur AI generation yang terintegrasi oleh Gemini API untuk pembuatan soal kuis yang otomatis secara instan. Juga tadi ada ketika mahasiswa sudah berhasil memasukkan kode mata kuliah, kita juga mendapatkan notifikasi apabila dosen sudah mempublish sebuah tugas. Nah, selanjutnya itu aplikasi ini dirancang dengan skalabilitas yang tinggi. Kita menarik kesimpulannya yang siap mendukung pengembangan fitur-fitur di masa depan. Contohnya tadi yang rekan-rekan kita sampaikan. Mungkin sekian saja itu yang dapat kita tarik kesimpulannya. Boleh kita kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin itulah akhir dari presentasi kami. Demikian kami dari kelompok 8. Mohon maaf kalau kami ada kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.